Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah jama'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya Febrian Hafradi di akhiran 40. Saya akan menjelaskan Quran di sini atau pada pertemuan atau pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. Selanjutnya ialah kosakata. Daraba telah membuat, Nuh itu imrata Nuh, istri Nuh, Lut itu ialah Lut, ibadina dari hamba kami, salihin dua orang soleh, falam maka tidak, bugyanina keduanya mampu, minallah dari Allah, syai'an sesuatu, ma'ad dakhil bersama orang yang masuk, lilladzina amanu bagi orang yang beriman, imrata Fir'aun istri Fir'aun, idh qalat ketika ia berkata, Rabbi ibni li 'indaka baitan, ya Tuhanku bangunlah untukku di sisimu sebuah rumah, fil jannah dalam surga, minal qaum dari perbuatan tingkah laku, az-zalimin orang-orang yang zalim, wa Maryam dan Maryam, Imran, putri Imran, ahsunat yang ia memelihara, mirruhina dari ruh kami, wasaddaqat dan ia membenarkan, bikalimati dengan kalimat, rabbiha dari kitabnya, dari Tuhannya, wa kutubihi dan kitabnya, wa kanat minal qanitin dan ia adalah termasuk orang-orang yang taat. Terjemahan ayat ini artinya Allah membuat perumpamaan bagi orang yang kafir, istri Nuh dan istri Lot. Keduanya berada di bawah penguasaan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun. Dan siksa Allah, dan katakanlah kepada kedua istri itu, masuklah kamu kedua ke dalam ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun ketika ia berkata, ya Tuhanku bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu untukku dalam surga, dan selamatkan aku dan Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Kemudian yang ke-12, dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiapkan ke dalam rahimnya sebagai
sebagian dari roh atau ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Kemudian asbab nuzul dari ayat ini yakninya sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12 masih berkaitan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan dalam pada surah At-Tahrim. Setelah menegur beberapa istri Nabi melakukan tindakan yang tidak disenangi Rasulullah SAW, Allah kemudian memberikan perumpamaan mereka melalui 4 wanita sebagai pelajaran bagi seluruh kaum mukmin. Allah menyebut istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh sebagai contoh bahwa bahwa kedekatan dengan orang yang soleh, bahkan seorang nabi sekalipun, tidak ada manfaat apabila seseorang tidak memiliki iman dan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya Allah menyebut Asiyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran sebagai teladan wanita beriman yang memperoleh kemuliaan karena keimanan, kesabaran, dan ketakwaan meskipun menghadapi ujian yang berat dalam hidup mereka. Penafsirannya ialah tafsir Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, ayat ini sebagai perumpamaan bagi orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Pada ayat 10 menjelaskan bahwa istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut adalah wanita yang kafir meski mereka hidup bersama Rasulullah SAW yang senantiasa membimbing, menggauli, dan diberi nafkah dengan baik. Mereka berkhianat dalam hal keimanan. Ayat 11 menjadikan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, sebagai teladan bagi orang yang beriman, walau hidup bersama raja yang paling zalim dan kafir. Ayat 12, Maryam binti Imran menjelaskan sosok Maryam sebagai wanita suci yang menjaga kehormatan rahimnya dan membenarkan kalimat-kalimat serta kitab Allah. Dan tafsir Al-Misbah menurut M. Quraish Shihab, dan tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab mengaitkan perumpamaan ini dengan konteks surah, yakni pendidikan dan perlindungan keluarga. Yang pertama, peringatan individu. Quraish Shihab menekankan bahwa manusia bertanggung jawab penuh atas amalnya masing-masing. Dan yang kedua, kisah istri Nuh dan Lut dijelaskan sebagai pengkhianatan akidah. Istri-istri Nabi tersebut menolak dakwah suami mereka dan memihak kepada kaum penentang, sehingga azab Allah tidak bisa ditolak dari mereka. Dan yang ketiga, kisah Asiyah dan Maryam. Kedua wanita ini menunjukkan sikap mandiri dalam beragama. Asiyah mampu mempertahankan fitrah imannya di tengah kekufuran Firaun. Maryam adalah simbol wanita yang taat. Kemudian nilai pendidikan yakninya yang terdapat dalam Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12 ini. Yang pertama, nilai pendidikan akidah. Ini mengajarkan bahwa keselamatan dan kemuliaan di sisi Allah SWT bergantung pada keimanan, bukan pada hubungan keluarga, keturunan, atau kedudukan sosial. Yang kedua, nilai pendidikan tanggung jawab pribadi. Setiap manusia bertanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri dan tidak dapat bergantung pada kesolehan orang lain. Ketiga, nilai pendidikan keteguhan iman. Keteladan Asiyah menunjukkan pentingnya mempertahankan keimanan meskipun berada dalam lingkungan yang tidak mendukung. Dan yang ketiga, nilai pendidikan kesabaran. Asiyah mengajarkan sikap sabar dalam menghadapi tekanan, cobaan, kesulitan demi mempertahankan keimanan kepada Allah. Kemudian yang kelima, nilai pendidikan akhlak mulia. Maryam menjadi teladan dalam menjaga kesucian diri, kehormatan, dan ketaatan kepada Allah SWT dalam setiap keadaan. Yang keenam, nilai pendidikan keteladanan, di mana ayat ini menghadirkan contoh perilaku yang baik dan buruk agar manusia dapat mengambil pelajaran serta meneladani orang-orang yang beriman yang soleh. Yang ketujuh, nilai pendidikan istiqomah. Keberhasilan seseorang dalam mencapai kemuliaan di sisi Allah itu memerlukan keteguhan hati dan konsisten dalam menjalankan ajaran agama. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.